Salam, selamat pagi, Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus Tuhan dimanapun berada. Syukur kepada Tuhan di mana kita dianugerahkan napas kehidupan, kesehatan, sukacita dan damai sejahtera yang daripada Tuhan. Sebelum kita melaksanakan segala aktivitas kehidupan kita pada hari ini, mari kita kembali belajar akan kebenaran firman Tuhan yang akan membimbing, menerangi seluruh proses kehidupan kita pada hari ini khususnya. Karena itu mari kita persiapkan hati kita berdoa. Terima kasih Bapa dalam surga atas anugerah kehidupan yang boleh kami masih terima pada pagi hari ini. Kami tahu jika Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk hidup hari ini, maka Engkau mempunyai rencana dan rancangan yang terindah dan terbaik yang harus kami jalani, melaksanakan apa yang Tuhan kehendaki. Sebentar ya Tuhan, kami kembali ingin belajar akan kebenaran firman-Mu, sehingga dengan firman-Mu kami boleh semakin mengerti, semakin tahu akan rancangan dan kehendak Tuhan yang harus kami tunaikan semasa hidup kami ini. Berkatilah hati pikiran kami boleh menjadi tanah yang baik, di mana benih firman Tuhan berakar, bertumbuh dan berbuah untuk menjadi kesaksian hidup yang semakin memuliakan Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa, dalam Yesus Kristus kami berdoa, dan jadilah kehendak-Mu. Amin. Kebenaran firman Tuhan bagi kita pada hari Kamis 17 Maret 2022 tertulis di dalam kitab Injil Markus 14 ayat 22. Injil Markus 14 ayat 22 demikian firman Tuhan. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecahkannya, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Ambillah, inilah tubuhku." Dan ketika Yesus dan murid-muridnya sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecahkannya, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Ambillah, inilah tubuhku." Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus Tuhan, pagi hari ini kita kembali mendengarkan firman Tuhan untuk melihat dan menyaksikan secara mata iman kita, di mana Yesus melakukan penetapan perjamuan malam sebagai simbolisasi penyerahan hidupnya, nyawanya untuk kematian menebus dosa manusia di dunia ini, agar kita boleh memperoleh anugerah keselamatan, hidup yang kekal. Kita diperdamaikan kembali oleh Kristus yang mati di kayu salib. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya sedang makan,
Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Ambillah, inilah tubuhku." Kita harus menyambut apa yang menjadi pemberian Tuhan di dalam kehidupan kita. Ia menyerahkan tubuhnya untuk maut. Bahkan bukan itu saja, ia menyerahkan nyawanya untuk boleh memberikan keselamatan, boleh memulihkan kembali hubungan kita bersama dengan Allah. Kiranya pengorbanan Kristus di kayu salib tidak menjadi sia-sia, di mana kita menghayati dengan sungguh-sungguh betapa kasihnya luar biasa, kasihnya begitu besar, sehingga ia tidak memperhitungkan dosa, pelanggaran, kejahatan yang dilakukan oleh manusia. Karena begitu besar kasihnya. Bahkan kasih setia Tuhan tidak pernah bisa dibatalkan oleh apapun situasi dan kondisi kehidupan manusia di dunia ini. Tetapi barang siapa yang menyambut anugerah pemberian Kristus yang cuma-cuma itu, dengan iman dia menyambut dan merespon, maka dia akan dianugerahkan Tuhan hidup yang kekal itu. Ambillah, inilah tubuhku, kata Yesus kepada kita. Memecah-mecahkannya lalu memberikannya kepada mereka, sebuah simbol yang begitu juga berharga, patut kita contoh dan teladani. Dia datang ke tengah-tengah dunia ini. Dia melayani kita. Dia menyelamatkan kita. Karena itu mari kita respon sekali lagi. Kita respon panggilan Tuhan, pemilihan Tuhan kepada kita. Dan layanilah Tuhan dan sesamamu sebagai tanda bukti bahwa kita mensyukuri, berterima kasih atas keselamatan dan anugerah kehidupan kekal yang diberikannya kepada kita yang mau percaya dan bersedia dalam iman menyambut Dia menjadi Tuhan dan Juru Selamatmu. Karena itu Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dimanapun Anda berada, dalam posisi apapun saat ini kehidupan saudara, pelayanan apapun yang sedang Anda jalani di tengah-tengah gereja kita dan gerejamu dimanapun berada, lakukanlah itu dengan motivasi yang sungguh-sungguh untuk menyenangkan hati Tuhan yang telah memberikan anugerah keselamatan itu. Dan tanpa bersungut-sungut, melakukan semuanya dengan kerelaan. Sebagaimana Kristus dengan rela menyerahkan tubuhnya, menyerahkan nyawanya untuk manusia di tengah-tengah dunia ini. Untuk saya, untuk Anda, dan untuk kita sekaliannya. Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa dalam surga atas renungan firman Tuhan yang boleh kami dengarkan pagi hari ini. Kami memohon biarlah firman-Mu boleh kami pegang, kami renungkan dengan sungguh-sungguh. Bahkan tidak hanya sekedar kami renungkan, namun kami hayati dan kami lakukan sebagai respon syukur terima kasih kami kepadamu
Allah pemilik kehidupan yang telah menganugerahkan keselamatan dan hidup yang kekal itu. Layakkan dan mampukanlah kami Tuhan mempersembahkan hidup kami. Apapun yang ada yang Tuhan telah anugerahkan dan sediakan, biarlah itu kami kembalikan ke tengah-tengah kerajaan-Mu. Pakailah hidup kami sepanjang hari ini, berkati setiap pekerjaan kami, usaha, apapun yang kami lakukan, Tuhan, berkat-Mu tersedia di sana. Terima kasih Tuhan. Kami juga ingin berdoa mengambil bagian di dalam doa syafaat pagi hari ini. Untuk bangsa Rusia dan Ukraina yang sedang berkecamuk di dalam peperangan. Kami rindu Tuhan, kuasa Roh Kudus-Mu bekerja bagi para pemimpin kedua negara ini, agar mereka mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu yang harus terjadi di tengah-tengah dunia ini. Peperangan tidak pernah menghasilkan kebaikan. Peperangan justru membawa kesengsaraan, penderitaan, tidak membawa keuntungan sama sekali. Biarlah roh hikmat-Mu mengalir bagi semua para pemimpin di tengah-tengah dunia, khususnya di kedua negara ini, Rusia dan Ukraina, bahkan negara-negara yang berdekatan dengan kedua negara ini. Kiranya mereka boleh duduk bersama, membicarakan banyak hal dalam perdamaian di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Tuhan. Pakailah hidup kami sebagai pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan, pembawa damai di tengah kehidupan. Terpuji, termulialah Engkau Bapa. Dalam Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa kepadamu. Amin. Selamat pagi, sampai berjumpa.